Ini dia nih yang paling ditakutin sama para seller, khususnya buat kalian yang jualan online. Kenapa gue bilang ini ditakutin? Ya karena gini lah, kita jualan kan pasti cari untung, pengen tokonya maju, pengen bisnisnya makin besar. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa bikin toko kalian bukannya kayak gitu, malah jadi ibaratnya lo bisa masuk neraka gitu loh. Nah, di sini gue mau bahas apa aja yang masalahnya dan gimana cara keluarnya. Oke? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, yang paling bisa orang takutin adalah udah pasti gini, toko lu sepi. Kayak kuburan gitu. Jadi ketika buka, traffic nol, nol. Jangan kan gini lah, nggak usah ngomongin pembelian ya. Jangan kan masukin order ya, yang datang aja nggak ada. Wah, ini kalau udah kayak gini, udah ngeri banget deh gitu ya. Nah, terus kalau kayak gini harus gimana sih? Sebenarnya kalau lu ngalamin kayak gini, indikator pertama adalah traffic. Trafficnya kurang, artinya ada sesuatu hal yang lo perlu lakuin buat dapetin traffic. Bisa ganti produk, bisa ganti judul, bisa juga lo mulai iklan gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicek gitu kan. Karena semua juga ada sebab akibatnya, bener nggak? Nggak mungkin tahu-tahu kayak gitu doang gitu ya. Nah, terus yang kedua, produk cuma nyampe di keranjang, kagak dibeli. Nah, ini paling sedih nih. Tapi sebenarnya gini guys, ini tiap industri itu beda. Karena gini, contoh ya, kita pernah, bukan kita pernah sih, sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang kita lagi ngehandle salah satu klien yang omsetnya jujur tuh sebulan itu bisa 5 miliar. Tapi tanggal orang beli cuma di tanggal-tanggal tertentu doang. Ngerti nggak lo? Jadi omset miliaran, ROAS iklan bisa sampai 100, tapi dibelinya di tanggal tertentu. Artinya kalau bukan di tanggal itu orang kagak beli. Jadi cuma nyampe keranjang. Nah, jadi di sini gue sadar ada kategori-kategori tertentu yang ada ramainya itu cuma di tanggal tertentu, ada juga kategori tertentu yang ramainya tiap hari, ada juga setiap kategori itu beda gitu ya. Nah, kalau cuman misalnya lu ngelihatnya cuma sekilas sih, contoh di kategori klien gue ya, lu lihat secara harian, lu bisa nangis. Bisa jadi sehari tuh kadang kalau lagi yang beli cuma satu, dua. Kalau sehari beli satu, dua gimana miliaran. Tapi dikasih tanggal payday, jabret, dia bisa ratusan. Bahkan mungkin bisa tembus ribuan. Gitu, cuman di waktu-waktu tertentu doang gitu loh ya. Nah, poinnya apa nih? Nah, poinnya adalah gini, produk masuk keranjang, dibeli atau enggak itu tergantung, bisa jadi itu sebel, tapi lo harus tahu, ada nggak triggernya? Apakah sudah lo lakukan, atau jangan-jangan produk kalian memang cuma produk yang dilihat doang, tapi nggak dibeli-beli. Nah, ini juga solusinya di mana? Lo harus ngerubah offernya, penawarannya. Penawarannya itu diapain sih? Misalnya, promonya dirubah, bandingnya dirubah, atau misalnya dilihat kenapa nih kira-kira orang tuh nggak beli-beli. Nah, ini yang cari root cause ini kadang orang nggak tahu. Ya kita sendiri juga ngertinya cukup lama sih. Tapi kalau misalnya kalian ngalamin ini, kita punya program pendampingan, ini bisa bantu mengatasi banget karena kita bisa bantu risetin lu kenapa dan harus ngapain. Nah, masalahnya adalah di masalah yang kedua ini, setiap toko beda. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa kayak, oh udahlah kalian kasih tahu aja lah, masa gitu doang pelit. Kan gua tahu kan. Kalian suka pengen ngomong kayak gitu kan. Masalahnya kagak bisa, buat ngerisetin satu toko aja mungkin bisa butuh waktu beberapa jam gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, terakhirnya adalah kompetitor jualan barang yang sama tapi lebih laris dari kalian. Oh, sedih dong gitu juga, bener nggak? Lu udah jualan kalah sama orang lain gitu. Dan bahkan gini, kita punya beberapa klien yang kadang suka menganggap, enggak ah itu mah bukan kompetitor, itu mah beda kelas sama saya mah masih kalah. Tapi jualan barang yang sama, ya mohon maaf, orang ketika mau beli, milihnya antara yang gede banget sama kamu. Yang dipilih yang gede banget, gitu kan. Atau kamu sebenarnya lagi pengen meniru dia. Iya kan, banyak juga toh orang-orang yang kayak gitu. Bener gak? Pengen niru dia, tapi udah gitu kalah. Udah gitu lu gak tahu kalau itu adalah lawan lu juga. Gitu. Dan lawan lu berusaha segimana caranya buat matiin bisnis kalian. Kok jahat sih? Bentar, sebenarnya bukan jahat sih, tapi karena yang namanya bisnis ya umum namanya bersaing dan banyak juga kadang, contoh gini, ini gue baru dapat cerita. Jadi ada tetangga gue dulunya kerja, terus dia itu lagi bikin usaha sendiri. Wow. Nah sampai terakhir gosipnya adalah dia tetap kerja di tempat dia jadi sales di tempat dia. Udah gitu ketika mau ada order dari klien tokonya bosnya, disuruh belinya lewat dia aja. Nggak etis memang, tapi memang di Indonesia kan memang banyak tuh orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ya begitu ketahuan ya bosnya juga berusaha gimana caranya dong matiin dia. Orang dia udah nusuk dari belakang mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus berikutnya ada juga nih, ketika salah satu nerakanya adalah ketika kalian
tanpa sadar buat bersaing, masuk ke kompetisi perang harga, lu lawan tuh perang harga, tapi akhirnya mati sendiri gara-gara biaya admin. Nah, sering kan kayak gitu kan? Pasti banyak deh seller yang ngalamin ini gini kayak, tapi kalau nggak gitu gue nggak laku. Ya udah, siapa yang suruh lu ngajak perang harga gitu loh? Bener nggak ya? Memang sih kalau barang yang kalian ngerasa, tapi ini barang tuh nggak ada keunggulannya. Ya daripada perang harga, mendingan coba kalian cari produk-produk lain yang bisa dijual dengan profit yang lumayan gitu ya. Nah, atau ada juga gini, jualannya produk yang susah laku, tapi kagak sadar. Nggak sadar. Jadi kayak ngerasa, ini laku kok. Dulu ini rame. Ingat nggak keywordnya? Dulu. Dulu sama sekarang beda. Terus zaman dulu, mungkin satu barang itu untuk basi butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Zaman sekarang, 1 bulan, 2 bulan, itu bisa jadi udah basi. Karena kenapa? Saking cepatnya era informasi, orang tuh taunya jauh lebih cepat. Dan ketika kalian udah jualan barang yang nggak laku, susah buat naiknya lagi. Yang bisa dilakuin adalah ya lu harus mencoba membuat produk baru. Gitu ya. Nah, buat kalian nih yang lagi ngalamin gini, sebelum makin jauh, saran gua sih cepet-cepet sadar. Karena kenapa? Kalau ibarat gini, lu naik stasiun, lu naik kereta. Udah naik kereta, gitu ya. Lu nggak sadar-sadar, lu bakal turun berhenti di stasiun paling ujung. Makin lama buat putar baliknya. Jadi sebelum jauh-jauh, mendingan cepet aja deh. Gitu. Nah, sama ini yang paling mengerikan, tapi ini gua tahu agak susah nih. Adalah ditipu pembeli. Siapa coba yang pernah? Pasti pernah dong. Gue juga pernah kok. Jadi kayak bikin order, udah gitu di check out, udah gitu di cancel. Atau gini, sengaja gitu kan ya. Itu memang bisa dibilang kayak ada sesuatu yang belum ada solusinya sih. Tapi gimana lagi? Mungkin itu memang cuman fasenya yang kita perlu lewatin. Bener nggak? Ya udah, mau gimana lagi? Gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa kayaknya masalah yang gue lihat banyak orang alamin. Bisa dibilang nerakanya buat seller. Gue udah kasih beberapa solusi yang bisa gue kasih. Buat kalian yang masih ada, lu tambahin. Coba kasih tahu gue masalah kalian apa lagi. Ada nggak nih yang bisa gue bantu selesain? Tulis di komen. Jangan lupa like dan share.